Halo teman-teman semuanya, hari ini saya akan membahas tugas penerapan teori sosiologi sastra pada karya sastra novel Puzzle Mimpi karya Anna Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zaskia Azhara dari kelas 2023A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan Universitas Riau. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang suatu teori baru, yaitu teori sosiologi sastra. Simak penjelasannya ya. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu teori sosiologi sastra? Simak penjabarannya ya. Apa sih itu teori sosiologi sastra? Teori sosiologi sastra merupakan suatu teori yang menganalisis suatu karya sastra didasarkan dalam hubungan kemasyarakatannya. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang lengkap, utuh, dan menyeluruh tentang hubungan timbal balik antara sastrawan, karya sastra, dan masyarakat. Teori sastra sudah muncul pada zaman Yunani klasik sekitar abad ke-5 hingga ke-4 sebelum Masehi. Kemunculan ini muncul dari perspektif kerisauan studi sastra struktural yang terpaku pada objek karya. Lantas bagaimanakah pendapat para ahli tentang teori sosiologi sastra? Berikut penjelasannya. 1. Menurut Wellek dan Warren, sosiologi sastra adalah suatu pengkajian karya sastra yang dikaji melalui 3 aspek sosial, yaitu 1. Sosiologi pengarang, yang mempersoalkan status sosial, ideologi sosial, dan hal-hal lain yang menyangkut pengarang sebagai penghasil sastra. 2. Sosiologi karya sastra yang memasalahkan karya sastra itu sendiri, sehingga yang menjadi pokok penelaah adalah hal yang tersirat dan tujuannya dalam karya sastra. 3. Sosiologi sastra yang memasalahkan pembaca dan pengaruh sosial karya sastra. 2. Menurut Landward, teori sosiologi sastra merupakan suatu teori yang mencakup 3 aspek, yaitu 1. Konteks sosial pengarang, 2. Sosiologi sebagai cerminan masyarakat, dan fungsi sosial sastra. 3. Menurut Aristoteles dan Plato, teori sosiologi sastra adalah suatu teori yang mengkaji tentang pengkajian mimesis atau disebut juga menganggap karya sastra sebagai tiruan alam atau kehidupan. 4. Menurut Attersemi, sosiologi adalah menelaah tentang bagaimana masyarakat itu tumbuh dan berkembang dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan masalah-masalah perekonomian, keagamaan, politik, dan lain-lain. 5. Menurut Ratna, sosiologi sastra adalah mengaitkan penciptaan karya sastra, keberadaan karya sastra, serta peranan kemasyarakatan karya sastra dengan realitas sosial. 6. Menurut Wolf, sosiologi adalah merupakan disiplin yang tanpa bentuk, tidak terdefinisikan dengan baik, terdiri dari studi empiris, dan berbagai percobaan pada teori yang agak lebih general, yang masing-masing hanya mempunyai kesamaan bahwa semuanya berurusan dengan hubungan sastra dengan masyarakat. 7. Menurut Lauren dan Sewingwood, terdapat 3 perspektif berkaitan dengan sosiologi sastra, yaitu 1. Penelitian yang memandang karya sastra sebagai dokumen sosial yang di dalamnya merupakan refleksi situasi pada masa sastra tersebut diciptakan. Dalamnya merupakan refleksi situasi pada masa sastra tersebut diciptakan. 2. Penelitian tentang cara mengungkap sastra sebagai cermin situasi sosial penulisnya. 3. Penelitian yang menganggap sastra sebagai manifestasi peristiwa, sejarah, dan keadaan sosial budaya. Baik, sekarang kita akan masuk ke kajiannya pada novel Puzzle Mimpi karya Anna Farida dengan menerapkan teori sosiologi sastra. Novel ini menceritakan tentang perjalanan hidup Indari yang merupakan tokoh utama. Sejak kecil hingga sekarang hidupnya tak luput dari kisah pahit, kisah-kisah yang menyedihkan. Hidup sebagai orang kaya hanya dijalaninya sampai ia tamat kanak-kanak. Novel ini membawa pesan bahwa segala mimpi dan apa yang kita ingin wujudkan dengan usaha yang sudah dilakukan, meski bukan sekarang, bisa jadi nanti, di saat yang tepat. Sekarang kita akan mengkajinya dengan 3 aspek sosial, yaitu 1. Berdasarkan kehidupan sosial, berdasarkan status sosial, dan berdasarkan konteks sosial pengarang. A. Berdasarkan kehidupan sosial. Kutipan ke-1 pada novel. Teman-teman yang masih di dalam angkot membalas sampaiannya dengan semangat. Gadis itu teman yang menyenangkan, selaku menebar keceriaan di mana-mana, walau sebagian dari mereka tak pernah tahu di mana rumah Indari karena dia turun di tempat yang berbeda-beda. Indari merasa malu menunjukkan rumahnya pada teman-temannya karena rumahnya belum terlihat bagus. Ia sudah memandang perasaan
ini sejak bangku SD. Dari kutipan di atas tampak tergambar jelas bahwa Indari masih menyimpan sifat gengsi untuk menunjukkan realitas kehidupan sosial yang sesungguhnya. Persaingan antar sahabatnya juga masih sangat kental terasa. Tekanan batin juga terdapat pada kutipan ini, yaitu pada kalimat "Aku menutupi kebenaran yang sesungguhnya sejak duduk di SD". Kutipan kedua, pada novel, sebagai anak ketiga dari 4 bersaudara, Indari tinggal di sebuah rumah sederhana di Bandung. Keluarganya tidak miskin, tapi tak bisa dibilang kaya juga. Ayahnya adalah seorang pengacara cerdas dengan banyak klien dan prestasi yang diperhitungkan. Namun, ayah Indari lebih memilih untuk tidak melakukan kecurangan dalam mengelola pekerjaannya, misalnya seperti menerima uang soggokan dari klien atau menipu kliennya. Ia lebih memilih jalan yang lurus dan benar. Kutipan ini menjelaskan tentang semakin tinggi pekerjaan seseorang, maka status sosialnya semakin tinggi di masyarakat. Seperti halnya ayah Indari, yang dimana banyak orang berprasangka kalau kehidupan perekonomiannya seharusnya mampu menunjukkan kelas orang kaya. Namun, hal ini tidak terjadi. Ayah Indari justru menjunjung kejujuran dalam prinsipnya. Kutipan ketiga, pada novel ketika Indra sudah menikah, sekarang aku sudah jadi ibu. Kegiatanku tentu kusesuaikan dengan ritme tumbuh kembang anakku dengan fleksibilitas yang lebih lentur. Jadwal tetap kupatuhi, aku punya waktu khusus untuk menulis, promosi buku, untuk menghubungi klien dan menyelesaikan berbagai urusan online atau offline. Di sini penulis menggambarkan sosok Indari sebagai seorang wanita pekerja keras yang tangguh dan kelas sosial seorang wanita yang bisa dinyatakan nyaris sempurna tanpa celah karena bisa membagi waktu dengan urusannya dengan lebih baik. B. Berdasarkan status sosialnya. Kutipan pada novel. Sejak kecil Indra nyaris setiap hari melihat ibunya marah pada ayahnya karena keadaan ekonomi mereka sedang memburuk. Pada saat itu, ibu Indra menginginkan kehidupan yang sejahtera dengan kondisi finansial yang terjangkau. Dari kutipan ini terlihat bahwa tuntutan ekonomi dapat menyebabkan kekacauan. Hal ini lumrah terjadi dalam masyarakat. Ibu Indra harus menahan gejolak hati hidup pas-pasan dengan status sosial sebagai istri pengacara. Kutipan pada novel. Indri ingin sekali menggapai mimpi, tapi dulu tak ada yang mendengarkannya. Ia sering dianggap sebagai anak kecil yang hanya berkhayal. Kutipan di atas menggambarkan usia menjadi tolak ukur dihargai atau tidaknya seorang dan kelompok masyarakat. Pendapat Indari waktu kecil tidak pernah dianggap adanya sekedar pemanis saja di mulut orang dewasa. C. Berdasarkan konteks sosial pengarang. Pada novel ini pengarang menegaskan hidup yang bersih sesuai norma agama dan masyarakat. Peluang yang silih berganti tidak mampu menggoyahkan imannya untuk berbuat kecurangan. Dalam hal ini sangat lumrah di kalangan masyarakat. Hal ini sangat lumrah di kalangan advokat. Sayangnya ia memilih bersih atau tidak ingin ada korupsi. Konteks sosial pengarang tergambar dari gaya hidup, kepribadian, harga diri, dan pendirian. Penulis mengamati secara umum contoh nyata masyarakat yang berkaitan dengan gaya hidup, kepribadian, harga diri, dan pendirian. Adalah hal-hal menarik yang penulis temukan dalam novel Puzzle Mimpi. Gaya hidup seseorang kerap menggambarkan golongan atas kelas sosial pekerjaan seseorang. Sangat menentukan kelas sosialnya di masyarakat. Pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, opininya dalam pergaulan sosial, uang terjadi di masyarakat. Gaya hidup melahirkan konstruk sosial yang dimulai secara personal dari individu dan menjamur ke kelompok. Baik, sebelum saya menutup pembahasan materi kali ini, saya akan menyimpulkannya bahwa teori sosiologi sosial merupakan teori yang menggambarkan tentang kejadian dan interaksi serta peristiwa sosial yang lumrah terjadi di masyarakat serta banyaknya perbedaan kelas sosial dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kehidupan sosial lainnya di masyarakat. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan pada pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.